aktivis itu punya kemampuan. Orang yang naik gunung bertahun-tahun, 32 tahun, kita bisa suruh turun dengan teriakan lawan. Anies sendiri mengundang para aktivis untuk memperjuangkan perubahan. Hanya tidak ada kata lain, kita harus winning the war. Satu putaran menang. Kita akan bawa Anies Baswedan dan Muhaimin ke puncak gunung, saudara-saudara. 88 mahasiswa filsafat turun jalan pertama kali itu di Jogja 75 orang. Waktu itu saya dipanggil rektornya almarhum Prof. Kusnadi. Saudara membawa mahasiswa kemarin ke DPRD Jogja berapa? 75, Prof. Anda tahu mahasiswa UGM berapa? 31.000. 75 orang mengatasnamakan UGM. Semprol kamu. Oh, sudah, Prof. Kemarin di gelanggang ada pertandingan bola basket yang Prof kita menang. Oh iya, apa maksudnya? 6 orang peserta kita, Prof, atas nama UGM. Wah, semprol aja. Gitu. Kita sudah lama tidak punya pemimpin negara yang berbackground aktivis. Ya. Kebetulan sekarang backgroundnya saudagar. Dan terlalu banyak di lingkungan pemerintahan itu saudagar yang sambil berkuasa tetap berdagang. Kami aturkan terima kasih atas kesediaan menyediakan tempat untuk kami menyatakan sikap yang hitam putih secara tegas bahwa pada hari ini kita akan menyatakan yang akan dituangkan dalam manifesto deklarasi aktivis 80-an 90-an. Jadi kalau bicara aktivis itu memang kita berangkat dari dunia aktivis gerakan mahasiswa, gerakan pro demokrasi, gerakan kritis yang semua berorientasi pada cita-cita perubahan untuk perbaikan. Kalau dulu dari rezim Orde Baru atau otoritarian Orde Baru ke era demokrasi, namun hari ini kita rasakan setback situasinya, maka kami semua rela dan ikhlas turun gunung. Setuju? Setuju. Salam perubahan. Amin. Bangkit perubahan. Sebelumnya kami aturkan juga terima kasih kepada Bapak Sudirman Said. Izinkan kami untuk menyatakan sikap dalam bentuk manifesto Kaukus 89. Gabungan aktivis 80-an dan 90-an. Bismillahirrahmanirrahim. Manifesto Kaukus 89. Setelah 78 tahun kemerdekaan dan 25 tahun reformasi, nasib rakyat tidak banyak berubah. Hari ini kita menyaksikan jeritan rakyat karena harga beras yang terus merangkak naik. Rakyat kelas bawah sudah kesulitan membeli beras, bahkan untuk beras kualitas yang paling rendah sekalipun. Masalah beras dan pangan pada umumnya adalah soal fundamental bagi rakyat. Ini soal hidup dan mati. Rezim Jokowi sudah berkuasa 2 periode, 10 tahun. Waktu yang seharusnya lebih dari cukup untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Namun harapan itu tidak pernah terwujud. Untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan rakyat hari ini, kita bisa meminjam diksi yang biasa diucapkan Jokowi sendiri, bahwa kondisi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Artinya, secara tidak langsung Jokowi telah mengakui bahwa rezimnya memang gagal. Bila kita ingat kembali salah satu frasa terkenal Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas menuju kesejahteraan. Kegagalan rezim Jokowi semakin tampak, yang membuat kita tak tega untuk membahasnya lebih lanjut. Hari-hari ini kita juga menyaksikan sendiri bagaimana tindakan aparat dalam kasus Pulau Rempang. Saat warga menolak relokasi dengan melakukan aksi perlawanan, kemudian direspon aparat berupa tindakan represif dan penembakan gas air mata.
Tindakan kekerasan yang sama juga dilakukan bagi warga di pegunungan Kendeng di wilayah Rembang dan Pati, juga Wadas di Purworejo. Sekedar menyebut beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di era Jokowi. Kita menyaksikan bersama tindakan kekerasan negara di era Jokowi semacam duplikasi rezim militeristik Orde Baru. Bagi generasi baru yang melakukan aksi Kamisan di depan Istana Negara, bisa melihat langsung ketika aksi protes dalam kasus Munir, kasus penculikan aktivis, kasus Kendeng, kasus Wadas, dan seterusnya. Tidak ada pejabat berwenang sekedar menghampiri. Mobil dinas mereka hanya melintas di depan peserta aksi dengan sirine strobo tetap berbunyi. Tindakan pejabat yang terus membunyikan sirine strobo adalah gambaran paling real dari rezim Jokowi terkait kasus hak asasi manusia, dingin dan cenderung angkuh. Bagaimana rezim Jokowi bisa dipercaya dalam penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu, seperti kasus Munir dan Wiji Tukul, bila pelanggaran HAM baru tetap saja berlangsung sampai hari ini? Kami tidak berharap lagi pada rezim ini atas penuntasan pelanggaran HAM ketika otak dibalik penculikan Wiji Tukul dan kawan-kawan justru masuk dalam elit lingkaran kekuasaan. Belum lagi soal korupsi, kata-kata yang paling keras sekalipun rasanya tidak cukup untuk menggambarkannya. Oleh karenanya, kami lebih memilih tidak menggunakan kata umpatan. Toh rakyat sudah bisa melihat sendiri. Kasus tersebut adalah korupsi. Contoh kasus terbaru adalah korupsi jalan tol MBZ dengan angka sangat fantastis, yakni 1,5 triliun. Selain nominalnya yang jumbo, kasus korupsi jalan tol MBZ juga menjadikan kita malu sebagai bangsa, karena dana yang dikorupsi adalah hibah dari negara sahabat, bersumber dari APBN atau investasi swasta. Contoh lain yang paling anyar juga ketika publik ramai menyoroti soal kasus BTS dan lain-lain. Ratusan halaman tidak akan cukup untuk menjelaskan lubang besar dan warisan buruk rezim Jokowi. Untuk itu, kita sudahi saja membahas soal itu. Tutup buku soal rezim Jokowi. Kini telah terbit Fajar Harapan Baru, yaitu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Amin. Yang kini dikenal dengan tagline Amin. Amin adalah optimisme baru. Dalam pandangan Kaukus 89, Amin adalah yang paling pantas memimpin negeri ini sejak tahun 2024. Artinya dimulai pada 2024. Bagi Kaukus 89, Amin bukan lagi capres dan cawapres. Mereka sejatinya sudah presiden dan wakil presiden yang tinggal menunggu hari pelantikannya saja. Amin adalah perwujudan mimpi-mimpi aktivis generasi 80-an dan 90-an tentang masa depan Indonesia yang lebih demokratis, berkeadilan dan sejahtera, sesuai dengan visi pasangan Anies dan Caimin. Dikarenakan faktor alamiah, mungkin waktu kami tidak panjang lagi, usia manusia terbatas, bahkan sebagian sahabat-sahabat kami sudah pergi untuk selamanya. Antara lain, kita mengingat sahabat kita Bambang Harimurti dari Bandung, Amir Hussein Daulay, Jakarta, Agus Edi Santoso atau yang lebih dikenal dengan Agus Lenon, Jogja, Aci, Surabaya, Didit Malang, ada Bido di Bogor, Adi, dari Julmi, Munir, bahkan yang terakhir belum lama kita Nuku belum. oh iya, ada Nuku Sulaiman Jakarta, dan
terakhir belum lama kita juga kehilangan sahabat juang kita yang saya kira tetap akan kita kenang, dan insya Allah kita bisa terus melanjutkan kita perjuangannya, yaitu Waluyo Jati. Kebetulan anak almarhum satu sekolah dengan anak saya, Waluyo Jati, yang baru berpulang belum lama ini. Apa yang kami lakukan hari ini sekedar meneruskan cita-cita mereka dahulu saat masih bersama-sama dalam pergerakan melawan rezim otoriter Orde Baru. Kami sekarang turun gunung, itu juga berdasarkan panggilan nurani seperti perjuangan kami di masa lalu. Jangan pernah sekalipun membayangkan munculnya gerakan Kaukus 89 berdasar pamrih pribadi dari segenap eksponennya, semisal untuk mencari jabatan. Sama sekali bukan itu. Bagi kami sudahlah cukup bila kami masih diberi kesempatan menyaksikan anak cucu kami, generasi baru Indonesia yang sehat, cukup pangan dan nutrisi, pendidikan gratis sampai jenjang S1, serta hidup di lingkungan yang hijau. Jakarta, 19 September 2023. Terlampir nama-nama deklarator dari aktivis gerakan 80-an dan 90-an. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa lagi. Dan mereka dirampas haknya,
surga, relakan karawan kami, padamu kami berjanji. Saya paling junior gitu ya di antara teman-teman. Gen Z pada Tapi Gen Z pada usia. Tapi aktivis itu dari 80 sampai 90 itu berkesinambungan terus. Saya ingat waktu pertama kali berdiskusi dengan kawan-kawan, ada satu teman-teman senior ini, ada satu kata-kata yang masih saya ingat. Didiklah rakyat dengan pergerakan, didiklah penguasa dengan perlawanan. Nah, dari situ saya terus bangkit melawan rejim Orde Baru. Makanya Luar biasa gitu. Nah, kenapa hari ini saya berdiri di sini? Ya, kita sepakat kepada politik realitas ini, kita tutup buku lah dengan rejim Orde Baru. Dengan rejim Jokowi. Udah, kita sambut perubahan yang dilokomotifkan oleh Anies Baswedan dan Caimin. Jadi kalau umpamanya ini turun gunung, saya pikir udah nggak turun gunung lagi aktivis. Aktivis itu punya kemampuan, orang yang naik gunung bertahun-tahun, 32 tahun, kita bisa suruh turun dengan teriakan, lawan. Dan punya daya rusak yang luar biasa. Daya rusak. 32 tahun tuh. Di atas gunung itu suatu, kita bisa teriakin untuk turun. Nah, untuk perubahan itu kita akan juga berteriak keras untuk memenangkan pasangan. Amin. Amin. Saya pikir itu dari saya. Untuk selanjutnya, Bapak Asep Kusmana Tojusni. Very baik. Ya, terima kasih. Awalnya memang pertemuan ini kalau kata dia senior saya nih, guru saya juga. Guru dari segala guru. Kita ditelepon oleh satu teman di sini, lalu kumpul-kumpul diskusi. Ternyata memang punya kebiasaan yang sama, keprihatinan dan kemarahan yang sama. Satu dua kumpul-kumpul, akhirnya bisa kita bertemu semua. Bapak-bapak kawan-kawan ya. Kita nggak pidato begini. Jadi karena semua perubahan itu yang memang saya tangkap dari gagasannya Anies Baswedan, dan Anies sendiri mengundang para aktivis untuk memperjuangkan perubahan. Kita tidak melihat pada Anies sebagai pribadi, tapi ada semangat dari gagasan Anies yang sama dengan teman-teman kita dapat bersama. Kita akan perjuangkan perubahan, kita akan wujudkan perubahan. Kawan-kawan, memang kata si Luhut bisa Panjaitan yang ngomong kampung, apa perubahan itu kampungan. Saya bilang jenderal satu itu memang norak. Benar. Saya kalau ngomongin tentara itu agak gatel gitu ya. Bawaannya mau meeting aja. Iya. Rangkul maksudnya. Nah, Level Panglima ini. iya, gimana disebut kampungan coba ya? Kalau kita berkhidmat pada Pancasila, ini rejim ini sudah ngagalin Pancasila. Nilai-nilai udah nggak ada, nggak laku bos. Ketika berhadapan investasi, kepentingan investasi lokal domestik ada cerita, nggak ada namanya kepentingan rakyat, nggak ada itu. Tolong tunjukkan sama saya. Dia udah berkhianat pada itu, pada nilai Pancasila. Jadi kalau disebut kampungan, gua bilang si Luhut bicara Panjaitan memang norak. Kita sudah 9 tahun ya didengungkan Pancasila. Kita ada Pancasila dulu, kita nanti kasih kembali kan. Terus bantuan dulu Pancasila apaan gitu. Rezim ini juga soal mengaplikasikan keadilan sosial sangat minimalis. Bantuan-bantuan itu ampasnya dari prinsip-prinsip kesejahteraan. Siapa yang menerima, berapa yang dikirim, gimana caranya, suka-suka pemerintah gitu. Jadi jangan ngomong keadilan sosial ini, misalnya kacau nih. Begitu juga demokrasi ya. Udah dikangkangi, dikencingin, dia ada habis sama Jokowi.
Dia juga menanamkan kepada warga bangsa ini untuk anti demokrasi. Ijazahnya palsu lagi. Ijazahnya palsu lagi. Itu dia. Aku yang bilang. Gua kalau ngomong itu dibanyak nih ngomongin si Jokowi itu. Tapi yang jelas rejim ini nih ya, singkat kata nih, kayak sangkanya gua nggak mau banyak nih. Pendek kata, bangsa ini lagi mundur teratur. Mundur teratur para orde baru. Soehartonya tumbang, orde barunya berjaya. Itu menurut gua, nggak tahu teman-teman setuju nggak? Jadi satu kata, Bisa diulang tadi. Lebih itu. rejim ini membawa bangsa kita mundur teratur ke orde baru. Soehartonya tumbang, orde barunya kembali jaya. Itu yang penting. Iya, Pak. Jadi menurut gua satu-satunya cara yaitu Oposisi. perubahan. Amin. Perubahan. Perubahan! 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 Oke, Bang. Saya cuma bilang Anies dan Amin itu adalah kita. Mereka lahir dan besar di lingkungan kita. Baru kali ini presiden punya kita. Makanya tidak ada kata lain. Kita harus win the war. Satu putaran menang. Kalau tidak, kita dicurangi. Amin. Perubahan. Selesai. Perubahan. Perubahan. Amin. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma pengen nangis karena saya bergaul dengan ibu-ibu, beras mahal, gas mahal, sekolah mahal, suami dipersulit bekerja, nggak tahu lagi. Jadi di sini saya cuma pengen nangis. Kulihat ibu Pertiwi seorang kesusah hati, air matanya berminyak, cintanya kau kenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang marah, merintih dan berdoa. hujan, kita doa yang baik-baik. Allahumma sholiban nafi'an. Amin. Hanya satu kata. Begitu. Pasang gambar. Surprise itu ya begitu. Pasang gambar. Tuh. Gambar dipasang untuk apa? Untuk apa? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak menyangka hari ini teman-teman berada di sini apa ya, berjuang lagi. Padahal saya tuh berpikir saya pulang ke Jogja, pindah ke Jogja itu saya pengen nyaman hidup, nggak ada perjuangan lagi, menikmati perjuangan
ternyata dipanggil oleh teman-teman untuk berjuang kembali. Saya juga nggak menyangka, udah lama nggak ketemu ulang tahun dengan guru sesat saya Ali Apong yang menyesatkan saya untuk Di jalan yang benar. di jalan yang benar. Kalau SBY mengatakan saya akan turun SBY gunung, lagi. saya akan turun gunung, saya akan naik gunung. Kita akan bawa Anies Baswedan dan Muhaimin ke puncak gunung, saudara-saudara, supaya bisa membenahi rakyat Indonesia dari kehancuran seperti ini, supaya Muhaimin dan Anies Baswedan bisa memberikan tempat yang baik, kedamaian seperti yang dikatakan Mbak tadi. Rakyat ini sudah menderita yang dengan sangat, beras mahal, minyak mahal, sembako mahal, sekolah mahal. Jadi janji-janji rejim ini janji-janji kamuflase. Ini yang harus kita nggak perlu benci lah pada mereka dengan misalnya kita memberikan perlawanan kepada mereka. Tidak perlu. Rakyat sudah tahu semua bahwa kekuasaan rejim ini sudah rusak, sudah dijual ke negara asing. Bukan hanya Cina, ada semuanya. Yang bisa membenahi ini hanya Anies Baswedan dan Caimin. Tapi menurut saya bukan hanya Anies Baswedan dan Caimin saja berdua itu bisa langsung bisa membenahi, harus kita dukung. Siapa yang dukung? Teman-teman ini. Nanti kalau kita antarkan kemenangannya, kita dukung supaya memperbaiki ekonomi, supaya sekolah lebih murah, sembako lebih murah dan terjangkau. Apa gunanya kita berjuang untuk reformasi? Kita dikhianati seperti ini. Nah inilah makanya saya kembali lagi untuk naik gunung untuk berjuang bersama-sama. Saya pesan pada teman-teman dimanapun relawan saya bicara, kita jangan masuk ke tempat-tempat PKB, masuk ke tempat PKS, masuk ke tempat Nasdem, karena mereka sudah terhadap mereka oleh negara. Kita harus gerilya di luar mereka. Slot-slot tempat-tempat yang kosong kita harus masuk, kita bergerilya di sana, kita menangkan mereka. Justru kita berjuang harus masuk ke lawan. Jangan yang sudah jadi, kan percuma kita menggarami lautan air. Tugas kita ini, mana mereka berada, kuat kita masuk. Siap, Pak Eko. Jadi tugas kita, tugas saya lawan di mana pun berada. Siap. Ya. Siap, betul. Nah ini guru saya saja, dosen saya saja sudah menyampaikan itu. Dosen saya. Masuk. Jadi pesan saya itu kepada relawan, kita masuk ke kantor-kantor yang kosong, yang dimana lawan-lawan ini masih berada di situ, kita masuk supaya kita ambil suaranya mendukung Anies Baswedan dan ya. Sekiranya itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivis 80-90 yang pasti kita direkatkan oleh kegelisahan. Kita punya kegelisahan yang sama tentang kondisi bangsa. Yang kita beri dulu ya. Ada yang kami tangkap tadi Mbak Evi nyanyi, Mbak Evi langsung nyanyi. Itu saya menitiskan air mata. Saya ingat teman-teman ketika aksi dulu di booking seperti itu, kita perjuangkan. Terus ada yang menggelitik dengan Amin ini. Yang kami pahami dari eksponen 80-an, gerakan rakyat adalah roh dari gerakan politik. Bukan kebalikan seperti saat ini, apalagi yang dilakukan oleh rejim. Gerakan politik adalah roh dari gerakan rakyat. Sehingga dia mencari legitimasi pada rakyat dengan modal cawe-cawe. Ini sesuatu yang menurut saya pribadi ini tidak pas. Jadi saya Wawan Lea untuk Jawa Timur dan di segenap wilayah Nusantara, hukumnya sudah wajib, tidak sunnah lagi untuk merebut kedaulatan rakyat. Kami dari Jawa Timur ada tagline, bangunkan, sadarkan dan temani rakyat untuk merebut kedaulatannya. Sehingga tidak ada kata lain selain amin atau tidak sama sekali.
itu mungkin dari kami. Terus ada saya sedikit kutip, bila hatimu geram dan marah melihat ketidakadilan dan penindasan, maka teman-teman di 80 dan 90 engkau masih temanku. Mungkin itu dari kami. Sebenarnya begini, saya setuju laporan, tapi bergaulnya dengan 80-an, isunya gitu lah. Tapi saya merasa 80-an. 2000 kurang dikit. Tapi intinya begini, ini gerakan-gerakan yang sangat natural. Pertemuan-pertemuan yang natural betul. Tanpa ada, kita sering ketemu masih apa, tiba-tiba ketemu kok bocoran orang nih. Rupanya teman-teman gua semua. Tapi ini naluri, jadi artinya begini. Artinya pandangan-pandangan lama yang dulu kita sediskusikan, ini tipikal diskusi-diskusi kita masa itu. Tidak ada retorika yang begitu genuine, tapi tiba-tiba kita ngerti aja semuanya. Berangkat tiba-tiba satu arah, logis dan sangat rasional. Kalau dinarasikan sangat rasional. Tapi kan kita memang bukan Rocky Gerung ya, walaupun Rocky Gerung kawan kita, tapi kita bukan seperti Rocky Gerung menarasikan kata-katanya. Tapi ini saya pertemuan yang sangat natural. Udah puluhan lama nggak ketemu Kuntoro, barang-barang di Kedung Ombor. Kau tahu udah punya cucu. Jadi begitu aja, apa lagi ya, sebenarnya udah gerakannya udah gerakan tidak ada lagi disimpulkan ya, semuanya udah tersimpulkan dengan sendirinya. Bukan cari kompor ya? Kompor apalagi mau dikomporin dulu komporin. Nyata ini jelas dulu udah aneh. Musuhnya sudah jelas. Rasional ya, ilmiah. Apapun saya bisa saya pertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya tuh mantan PKB, apalagi mantan PKB. Saya nggak kenal sama Anies, ya nggak kenal sama Anies, tapi saya Pak Terjadi saya tahu secara ilmiah saya bisa bertanggungjawabkan. Tapi kan kita nggak mau ngomong gitu kan di sini kan? Pokoknya gitu aja, kita sepakat aja. Harus benar. Caimin dikomporin segala macam, pengkhianat Gus Dur. Saya nulis dia bukan pengkhianat Gus Dur. Baca. Ada tulisannya deh. Aduh, bukan, saya saksi segala, saya teman Gus Dur. Saya teman lawan Toleh, apalagi nggak ada udah. Bla nyanyi Kuntoro turun ke Kedung Ombor. Wah, perintah jenderal siap bersama sekali KS KPKO itu. Siap. Rumah dijaga 3 malam oleh tentara. Saya diminta dia harus lari. Kedung Ombor. 3 hari bro, 3 hari rumah dijaga di kampung. Di kampung. Ya, dipegang di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Wah, ada lagi tuh udah kawan dari Bandung tuh. Merdeka. Jadi gitu aja, saya nggak perlu kata-kata lagi ya. Saya udah sepakat tuh lagi kata Eko tadi itu. Udah sehati ya. Udah sehati. Tidak perlu lagi disimpulkan. Kita dukung. Amin. Ya. Amin. Mari kita sama-sama salam untuk Amin. Amin. Sekali lagi. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitator gerakan. Dia kenal pertama kali di Jakarta sama dia. 10 tahun itu kita di Cengkram namanya NKK BKK, betul? Terus tahun 88 mahasiswa filsafat turun jalan pertama kali itu di Jogja 75 orang. Waktu itu saya dipanggil rektornya almarhum Prof. Kusnadi. Saudara membawa mahasiswa kemarin ke DPR di Jogja berapa? 75 Prof. Anda tahu mahasiswa UGM berapa? 31.000. 75 orang mengatasnamakan UGM. Semprol kan? Ustaz Prof.
Kemarin di gelanggang ada pertandingan bola basket ya Prof, kita menang. Oh iya, apa maksudnya? 6 orang peserta kita Prof, atas nama UGM. Wah, sembroh. Begitu datang. Saya 75 orang mengatasnamakan UGM. Pemain basket 6 orang. Boleh pakai nama UGM. Sini kamu. Wah. Lain kali kalau mau demonstrasi ngomong, saya antar, diantar betulan. Tapi setelah itu tidak jadi rektor. Iya betul. Jadi saudara-saudara, sebenarnya benih-benih ketertindasan kita, keterikatan kita itu jauh-jauh hari melengkapi NKK-BKK itu. Kemudian kita dobrak. Tetapi ternyata waktu itu kesadaran mahasiswa luar biasa. Kita itu dilahirkan oleh ibu kandung kita. Yang kata Dadang itu, ibunda itu menyebut tanah air itu adalah rakyat. Jadi ibu kandung kita rakyat, dan kebetulan waktu itu kita mendengar nama kasus Kedungobot, ya. Wah, tanah harganya 3.000, dibayar oleh pemerintah 700. Kalau tidak mau pergi, ditenggelamkan dulu, terus KTP-nya dicap. Ya kayak Rempang sekarang ini. Ya, jadi ini mahasiswa cerdas. Ini mahasiswa cerdas. Dosennya kata pengantar, dia kesimpulan. Jadi saudara-saudara, apa yang kita rasakan sebenarnya tidak jauh berbeda. Apa kata merdeka itu? Inti dari kata merdeka adalah seharusnya rakyat Rempang itu tidak diusir. Itu adalah kata merdeka, saudara-saudara. Dan Anies sama Caimin harus memastikan jadi presiden dan wakil presiden, setiap rakyat yang punya tanah dan rumah pulang dengan tentram. Itu kontrak kita. Itu kontrak kita ya. Jangan biar Jusmin aja. Jangan Jusmin, tapi nanti kita mengikuti. Pokoknya keberhasilan presiden dan wakil presiden diukur satu saja. Rakyat pulang di tanahnya, rakyat pulang di rumahnya dengan tentram tanpa diusir. Karena dengan cara itu rakyat pasti bisa menyekolahkan anaknya, pasti bisa mengurus kesehatannya, pasti bisa mencari mata pencahariannya. Tapi kalau tanah dirampas 78 tahun kata merdeka, manakala pasti tidak ada artinya apa-apa. Itu ya? Oke. Oh gila, disuka wartawan ini 30 tahun lalu kok dengar pidato lo gini di Gedung Obo. Makanya waktu itu langsung rumah itu dijaga tentara 3 malam. Betul ya? Saya dibawa lari oleh, kamu harus keluar dari rumah, kalau nggak digebukin aku lari. Tahu-tahu sampai Cipanas, terus naik lagi ke kampung apa itu? Cimaca. Oh bukan, jadi petani wortel. Iya. Saya 2 bulan di situ, saudara-saudara. Di rumahnya suatu tempat, di rumahnya siapa? Yang nyembunyi ya udah. Siapa santunya? Oh, kau nggak pernah nongol waktu itu. Yang nyelamatin lu ya siapa tuh bapak itu? Pasti temen gua. Udah untuk urusan itu nanti kita urus ya. 20 tahun saya dipasang di depan, begitu ditangkap biarin sama dia. Tapi yang ngirim Indomie siapa? Yang ngirim Indomie siapa? Oh iya betul. Iya, kalau tidak ada PMI apa namanya seksi logistik kita nggak makan gitu. Makanya Indomie. Itu ternyata yang perintah kau itu ya. Oh terima kasih dia. Baru tahu sekarang. Nah jadi saudara-saudara, saya pikir kita sudah jelas bahwa sebenarnya pemilu itu bukan hanya diletakkan sekedar ritual 5 tahun, tetapi ini adalah alih kekuasaan secara konstitusional. Karena itu harus ada ruang untuk perbaikan. Dan kata yang tepat adalah perubahan, bukan melanjutkan. Karena bahkan air yang mengalir pun tidak bisa kita pegang pada air yang sama karena semua bergerak kan. Bagaimana melanjutkan itu? Harus perubahan. Setuju ya? Terima kasih. Nanti bisa 3 hari ini kalau kecuali baterainya habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior, Mas Eko Dananjaya, Mas Alianto, Mas Jusmin, Mas Agus,
standar ya sangat menyentuh Ibu Pertiwinya dan juga Mas Sempek dan seluruh senior yang hadir di sini yang tadi sudah menyampaikan orasi, testimoni dan lain-lain. Ada Mas Dadang, ada Mas Sundoro, ada Saiful dan juga Bung Tia. Tapi juga ada wakil aktivis 98 juga, Mas Sony. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi. Suasananya nostalgia, tapi yang tidak berubah adalah semangat yang membara. Saya memang sekolah di sekolah kedinasan, tapi juga dulu aktivis juga, walaupun berbeda cara aktifnya. Saya di STAN tahun 81 terjadi ketua senat, tapi kebetulan waktu 98 terjadi gerakan, saya dosen juga, jadi saya bawa teman-teman mahasiswa itu. Pertama kali barangkali pegawai negeri melakukan demonstrasi. Ketua senat sekarang jadi salah satu ketua Basnas. Kemudian banyak teman-teman yang terus beraktivitas sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan salam dari Anies Baswedan, menyampaikan apresiasi karena Bapak dan Ibu, teman-teman semua, para senior, mendeklarasikan dukungan pada pasangan ini, dan itu artinya adalah energi baru, tambahan energi untuk terus bergerak. Saya membayangkan aktivis yang sejak tahun 80 bergerak dan hari ini masih punya semangat seperti ini. Pasti sepanjang 40 tahun lebih itu tidak berhenti berpikir, tidak berhenti bergerak, tidak berhenti mengkader, tidak berhenti terus menyampaikan pikiran-pikiran baik pada lingkungannya. Dan saya yakin gerakan dari teman-teman ini akan berdampak pada lapis-lapis berikutnya. Itu kita yakini, karena itu tepuk tangan untuk seluruh aktivis. Yang kedua juga saya ingin menyampaikan satu koneksi yang saya kira kita bisa menghayati bersama. Dua orang yang gambarnya muncul ini kan sama-sama aktivis juga, dan saya kira benar kata Pak Mas Ali Apong tadi bahwa mereka itu ya kader-kader Bapak dan Ibu, kader-kader teman-teman kita juga. Dan kita sudah lama tidak punya pemimpin negara yang berbackground aktivis. Kebetulan sekarang backgroundnya saudagar, dan terlalu banyak di lingkungan pemerintahan itu saudagar yang sambil berkuasa terus berdagang. Jadi kita khawatir bahwa negara itu dikelola makin menjauh dari watak sosial. Karena itu kehadiran teman-teman aktivis, kehadiran dua figur ini, kita punya harapan besar bisa menjadi momentum kembalinya watak sosial dalam mengurus negara. Karena tujuan utamanya kan itu, tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan sosial. Betul kita perlu investasi, betul kita perlu pembangunan infrastruktur, tetapi ujungnya adalah apakah investasi itu bisa menghadirkan keadilan sosial. Dan tadi sebagian teman-teman mengedras perkembangan di Rempang, saya kira sangat tepat waktu apabila itu dijadikan momentum untuk melakukan koreksi total bagaimana kita mengurus negara ini. Kita berharap kehadiran teman-teman semua, Bapak Ibu semua, bisa menggelorakan semangat dari angkatan-angkatan berikutnya, dan insya Allah harapan bahwa kedua figur ini bisa menjadi penyatu, menjadi menjadi pengikat persatuan akan terwujud. Amin. Pengikat dari kebangsaan, keumatan, tapi juga pengikat dari generasi ke generasi. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berdoa mudah-mudahan Indonesia makin maju. Amin. Mudah-mudahan kekerasan hilang dari bumi Indonesia. Amin. Mudah-mudahan pasangan ini diberikan jalan untuk kemenangan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Perubahan. Amin. Berjuang. Amin.
Jadi sebelum saya membacakan puisi Wiji Tukul, saya ingin melihat ke belakang bagaimana saya mengenang berjuang bersama Wiji Tukul gitu. Jadi dia seorang penyair yang bukan belajar dari sekolah. Dia lahir dari sebuah gerakan. Dia lahir dari sebuah perjuangan. Dia tinggal di Jagalan di Solo, di Pucang Sawit. Dia tinggal di perkampungan yang kumuh. Bapaknya seorang tukang beca, istrinya buruh. Dia lahir, karya-karya puisinya adalah puisi perjuangan. Jadi setiap ada gerakan, setiap ada demo, selalu ada puisinya Wiji Tukul. Bukan Wiji Tukul puisinya hadir di demo, bukan. Dia hadir bersama jiwa dan raganya untuk menyuarakan nurani hatinya. Itulah Wiji Tukul. Beda dengan penyair-penyair lain yang lahir dari sekolahan, dia benar lahir dari penindasan. Bagaimana yang dia rasakan sebagai orang bawahan, orang yang tertindas, dan bangkit untuk melawan penindasan. Jadi kawan Wiji Tukul ini hilang. Jadi waktu sebelum hilang, ada agenda teman-teman lari dengan saya untuk dibawa ke Palu. Udah disiapin tiket. Kamu harus bersama Wiji Tukul ke Palu. Udah disiapkan tiket, udah disiapkan. Karena saya masih ada kerjaan gelap, saya harus menyebar selebaran, saya harus bekerja di Bandung itu, di perkampungan buruh, masuk kampus ITB, Unpad, di perkampungan buruh. Saya tidak mau, saya kabur dari instruksi untuk pergi ke Palu. Saya memilih berjuang lagi. Terus kemudian awal 98 Wiji Tukul hilang. Sampai detik ini tidak ketahuan di mana limbahnya, di mana jasadnya. Tidak ketahuan. Yang hanya ada sampai sekarang adalah karya-karya yang Wiji Tukul. Satu karya yang paling terkenal dan fenomenal adalah Peringatan. Ayo kita dengar bersama puisi yang fenomenal ini. Saya bacakan ya. Ya. Peringatan. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat sembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan pengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Terima kasih. Itulah. Satu kata. Amin. Tambah lagi. Satu kata. Amin. Kamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti.
Bangkit. Bangkit. Amin. Amin. Bangkit. Perubahan. Sekali lagi. Amin. Bangkit. Perubahan.